Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bunda masih semangat, Bun? Ada yang ngantuk belum? Soalnya siang-siang itu enaknya bobo siang. Betul, betul. Tapi alhamdulillah dari Taman Nuri siang-siang begini adanya di taklim, keren. Insya Allah semuanya ahli surga firdausnya Allah. Amin ya Allah ya Robbal. Kangen nggak sama saya? Selebritis ini ya Bun. Manohara apa Syahrini? Manohara Syahrini lewat, masya Allah. Alhamdulillah, barakallah. Bunda, ya Allah, kalau kangen kira-kira suka mimpiin saya enggak? Hah? Sering? Mimpinya mimpi apa? Mimpi bertemu? Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu semuanya di surganya Allah. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Wajah Bunda tergoda, menggoda terus Bun dalam hati saya. Dalam pikiran saya, mau tidur kebayang-bayang. Aku ingin memandang wajahmu walau hanya sekejap saja. Masya Allah, mudah-mudahan Bunda seluruhnya yang ada di sini, Bun, selalu sehat. Amin ya Allah ya Robbal. Kira-kira kalau salamnya diulang lagi mau? Biar lebih semangat ya Bun ya. Ya, saya hari ini ingin mengangkat tangan, kita olahraga pernapasan. Bila tangan ini belum turun ke bawah, jangan selesai menjawab salamnya. Siap gak? Siap ya? Gak boleh napas di tengah jalan. Ayo buatin nih. Tarik napas dari perut, dari hidung ditarik, ditahan di perut, gitu ya. Nah, nanti baru dijawab salamnya. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Mama ada di sini ya yang udah agak sepuh ada. Mak, enggak Mak. Bun, saya salut dengan ibu-ibu, dengan mak-mak, nenek-nenek yang ada di majelis taklim. Ya Bun ya, di majelis taklim nih. Semuanya nih tadi menjawab salamnya, kira-kira menurut Bunda napas enggak? Napas. Bun, tapi yang tadi sudah berusaha untuk menjawab salam, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Yang sudah jawab salam, yang punya penyakit lahiriah batin yang hilang. Yang sudah jawab salam, yang punya problem, Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Yang sudah jawab salam, yang suaminya kurang romantis jadi romantis. Amin yang kencang. Berarti suaminya agak romantis. Bunda suka dibelai suami? Dibelai-belai gitu rambutnya, Mama cantik amat Mah. Dibelai ya? Iya, kasihan amat ini mah. Kurang perhatian berarti. Bun, kalau Mama mau pergi gitu kan udah cantik, dipuji suami enggak? Mama cantik amat, Mama mau kemana gitu? Ya Allah, istriku cantiknya gitu. Begitu enggak?
Agak romantis betul. Pantesan tadi aminnya kencang banget. Makanya kalau bunda pengen suaminya romantis, bunda harus romantis lebih dahulu dengan suami. Romantis enggak? Ayo, sama suaminya romantis enggak? Romantis kalau ada maunya. Suami juga kita harus romantis, betul bun. Punya suami nih misalkan pendek, hitam. Mohon maaf, punya suami pendek, hitam, masya Allah. Pokoknya nggak sedap kalau menurut ini dipandang mata. Tapi punya kita halal, betul. Itu yang harus kita sayangi. Jangan lihat feel pria idaman lain di luar, betul. Harus diservis dengan baik, lalu harus romantis dalam kehidupan rumah tangga. Insya tetap aja dagunya dipegang padahal mah itu pendek kayak buntelan kentut. Sahabat istrinya juga ada yang jelek, hitam, pendek, tapi suaminya sayang, hebat, romantis, berarti dia itu pun Allah berikan kebahagiaan di dunia. Betul? 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 Gimana caranya merayu suami? Pegang dagunya nih. Bisa nggak? Ini apa namanya? Dagu. Pegang pun sambil kedip-kedip mata bunda. Ayah. Kau bagaikan Arjuna. Mau orang kamu nggak romantis kan? Yang selalu dalam hatiku, betul? Dan sangat ku cinta, betul? Insya Allah suaminya betah di rumah romantis sama istri. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang sudah jawab salam, yang suaminya korek motet butut kasiran capca hemerege hese kedekot. Ada nggak yang pelit di sini suaminya? Ada. Jadi dermawan. Amin. Mudah-mudahan suami yang tadinya pelit agak pelit lagi ya bun. Insya. Yang sudah jawab salam, yang punya hutang, Allah berikan rezeki yang halal dan barokah untuk bisa membayar hutang hingga hutangnya lunas. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini aminnya aja udah sampai 3 kali nih. Berarti pada punya hutang semua nih. Bun, bunda. Bunda kan punya uang, misalkan suami gaji UMR pas-pasan ya, bisa manage dengan baik nggak? Manage dengan baik ya bun. Yang penting buat kebutuhan makan sehari-hari. Nah kalau misalkan bunda ingin beli baju harga 2 juta terus tapi makan seminggu kagak makan, mendingan yang mana? Ayo, mending kagak beli baju. Beli bajunya yang harga 250.000 di pasar kan. Yang penting rapi, menutup aurat. Insya ya bun ya. Benar tidak? Benar tidak bun? Bunda begitu ya bun ya. Nah sekarang saya mau coba sama bunda nih, kompak tidak? Kita konser dulu sebentar bun. Bunda bisa nggak? Gitu ya. Bisa. Coba 1, 2, 3. Kurang kompak lagi. Awas, coba lihat sebelah sini sama Ono kompakan mana. Uangnya pas-pasan. Nah, ayo ulang, diam aja. Ulang. Uangnya pas-pasan. Karuan buat makan. Itu cara sehat untuk bisa bertahan. Uangnya pas-pasan. Ini jangan kawan. Karuan ditabungkan. Itu cara sehat untuk jadi hartawan.
Amin ya Allah ya Rabbal. Nah sekarang duduk dulu lah. Boleh ya? Syahrini mau duduk. Bun, kalau duduk suka tengok-tengok dulu takutnya merobot. Tapi ini alhamdulillah kursinya panjang, gede. Aman kayaknya. Bun, Bunda, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan nasta'inu 'alal imtithali bi amwamirihi an nawahihi talaban liridaihi. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yad'ana rabbukum lain syakartum la azidannakum lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Qala nabiyyu. Nah, diam semua. Sepi nih. Bun. Ngantuk apa bobo? Apa lapar? Nah. Qala nabiyyu. Tuh kan diam aja. Bunda, ini ngelamun apa nih? Ayolah, dapat pahala. Qalan Nabi. Ayo. Sallallahu alaihi wasallam gitu sama-sama ya. Qalan Nabi. Sepi amat tadi mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-muhdin. Alaikum bimujalasatil ulama wa istima'i kalamil hukama. Alhamdulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat. Mukarramah yang saya hormati dan saya banggakan, Ibunda keluarga besar Ibunda Sohibul Walimah Al-Sohibul Hajah, yaitu Bapak calon haji Mahmudin dan juga Ibunda calon hajah Suhaidah yang cantik jelita. Kita doakan mudah-mudahan ayahanda dan ibunda dan juga seluruh keluarga besarnya, putra putrinya, anak cucunya senantiasa, dan juga menantu. Sudah punya bu? Belum. Putra putri ya, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga ini semuanya ya bunda, keluarga besar bunda dan juga ayahanda diberikan oleh Allah nikmat iman,
nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, diberikan keberkahan di dunia wal akhirah, diberikan limpah rahmat dan maghfirah, diberikan karunia kasih sayang Allah, keluarganya insyaallah sakinatan mawaddata warahmah, putra putrinya soleh dan solihah, tercapai cita-citanya, dihasilkan maksudnya, dilancarkan segi usahanya, mudah-mudahan digolongkan sebagai golongan hamba Allah yang selalu bersabar dan bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya banggakan dan saya cintai, alhamdulillah hadir pada hari ini para asatidzah ya Bun ya, yaitu para asatidzah kita yang saya banggakan. Yang pertama untuk Ustazah calon Hajah Umi Sofi, yang mana Bunda ya? Ya, yang paling cantik di depan. Beliau sebagai Ketua Majelis Taklim An-Nur, betul. Dan juga Ibunda Ustazah Umi Wida calon Hajah, insyaallah. Ketua MT Nurul Quran mana? Alhamdulillah barakallah. Dan juga Ibunda Ustazah calon Hajah Umi Sadiem mana? Alhamdulillah Bunda. Beliau adalah Ketua DKM Musola An-Nur ya. Masya Allah ya. Saya belum ketemu ya. Alhamdulillah. Dan juga mudah-mudahan para asatidzah kita yang hadir pada hari ini, ya Bun ya, mudah-mudahan dimuliakan Allah Jalla Jalaluh, diberikan keberkahan, diberikan perlindungan di dunia wa akhirah. Insyaallah senantiasa dijadikan golongan hamba Allah yang selalu akan berikan Allah karunia kasih sayang Allah, dijauhkan dari kemarahan Allah, dan juga digolongkan hamba Allah yang selalu bersabar dan bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya banggakan Ibu RW 0, Ibu RW sini Bun. Ibu RW mana? Ya, yang badannya memang montok, cantik. Kita doakan mudah-mudahan beliau dimuliakan Allah Jalla Jalaluh. Nama Bunda siapa tuh lupa? Waduh, ayo nama artis. Kita doakan mudah-mudahan beliau dimuliakan Allah, dijadikan pemimpin yang amanah, dan juga diberikan perlindungan di dunia akhirat, dilimpahkan rezekinya halal barokah. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang saya banggakan juga Ibunda RT kita, mana Ibunda RT? Mbak RT, hai, cantik jelita. Kita doakan mudah-mudahan beliau dimuliakan Allah, jadikan pemimpin yang amanah untuk RT-nya, dan juga mendapatkan keberkahan di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang saya banggakan juga untuk Ibunda yang selalu Bun, saya bertemu dia selalu menjemput saya Bunda. Hati nih Bunda Siva ya, Bunda Siva yang insya Allah mudah-mudahan beliau dimuliakan Allah. Udah hafal dengan mukanya saya, nggak bakal ketukar pokoknya. Mudah-mudahan beliau dimuliakan Allah, berikan perlindungan di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya banggakan hari ini yang pengatur acara Bunda yang tadi, aduh insya Allah Bundaku tercinta dari Nurul Quran. Mudah-mudahan beliau mendapatkan keberkahan dari Allah Jalla Jalaluh. Amin ya Allah. Dan juga Bunda tadi mungkin mimpin Yasin ya, Tahlil, mudah-mudahan Allah berikan juga perlindungan dan keberkahan di dunia akhirat. Dan juga kepada para Bunda seluruhnya yang hadir pada hari ini, baik Ibu Hajah, amin, calon Hajah, calon Ustazah, baik yang muda dan tuanya, calon camat. Kita kan calon camat ya Bun. Emang Bunda bukan calon camat? Calon camat ya benar. Semua akan nih Bun. Sekarang Bunda di rumah enak berleha-leha tidur masih di kasur, betul? Ada spraynya, empuk, ada bantalnya ya Bun. Masih luas kamar kita, apalagi yang rumahnya mewah Bun. Kamarnya udah berapa meter kali ya Bun. Nah, tapi nanti di kuburan kira-kira berapa? Luasnya seperti apa? Untuk badan sekujur aja. Diukur dulu si mayat tadi baru digali kuburan, betul? Nah, kira-kira Bunda mau lapang nggak di kuburan? Mau ya? Mau ya? Makanya harus banyak mujalah satu solihin, bergaul dengan orang-orang soleh seperti ini nih. Rajin ke majelis taklim, ya Bun ya? Ya Bun, talabul ilmi itu wajib. Ya Bun, tidak ada tawar menawar. Insya Allah Bunda semua sudah melaksanakannya. Insya Allah ya Bun ya. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, Allah ridhai kita, sehingga kita digolongkan kepada golongan hamba Allah yang ketika masuk ke alam kubur jauh dari gecetan tanah kuburan. Luaskan alam kubur kita nanti, insya dilapangkan luas, bahkan diberikan pelita sinar lampu ke dalam kuburan kita. Amin ya Bun.
Dan mudah-mudahan pun Allah menidurkan kita, tidak menyiksa kita, ditidurkan dalam alam kubur, lalu dibangunkan nanti ketika yaumil qiyamah dan juga alam mahsyar. Selamatkan melalui jembatan, melewati jembatannya Allah menuju surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena kita bakal mati, betul. Kamar yang dulu indah, kasur empuk, tilam putih, betul. Terus gimana lagi Bu? Bisa nggak itu lagunya? Atau bunda? Iya, kan tilamnya putih, udah empuk, tilamnya putih, betul? Kita itu nanti begitu nih, sekarang begitu di dunia, nanti di akhirat seperti apa di dalam kubur? Sendirian. Kini harus berpindah ke kubur dalam perut bumi, betul? Dikubur kita di dalam kuburan, Masya Allah, digencet tanah kuburan. Tapi kita insya Allah diberikan kelapangan, keluasan oleh Allah, dan lampu pelita di alam kuburnya. Apa syaratnya kira-kira? Salah satunya al-ikhlasu fil ibadati, ikhlas dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Jalla Jalla. Insya ibadahnya ikhlas, ngaji nggak dipaksa, sholat kagak dipaksa, sedekah nggak dipaksa, betul? Ikhlas hanya menghadapkan ridha Allah, mengharapkan keridhaan Allah, ingin dekat dengan Allah, ingin masuk dalam surganya Allah. Insya Allah kita tadi apabila ibadahnya ikhlas, Allah berikan tadi di dalam kuburnya luas dan diberikan pelita oleh Allah Jalla Jalaluhu. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebab salah satunya yang membuat tanah di dalam kubur itu terang menderang adalah ya tadi ikhlas dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini diberikan nikmat iman, amin, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, dilimpahkan rezeki kita yang halalan barokah, keluarga kita sakinatan mawaddatan warahmah, putra-putra dan cucu soleh dan solihah, tercapai cita-cita kita, dihasilkan maksud kita, dilancarkan usaha-usaha kita dan suami-suami kita, amin. Yang hadir pada hari ini digolongkan golongan Allah yang akan mendapatkan jaminan ampunan dosa, yang akan mendapatkan surganya Allah, dan akan mendapatkan gelar kematian yang sangat kita banggakan, husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bun, udah, yuk kita bacakan Bun doa pendek praktis, tapi ini insya Allah menghantarkan kita menuju surganya Allah. Itu doa husnul khatimah, pendek praktis, kadang lupa, betul? Setiap habis sholat sama bunda dibaca tidak? Dibaca. Enggak apa-apa, enggak harus dilakukan. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Terus yang banyak. Insya Allah. Yuk angkat dua tangan kita. Mudah-mudahan hari ini insya Allah para wali Allah hadir di tengah-tengah kita, baginda Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah. Abun, para wali Allah tadi karena kenapa hadir? Nih bunda lebih dari 40 orang. Ini janji Allah. Ad-du'aul arba'in, doanya orang 40 orang. Kad-du'aul wali, sama dengan doanya para wali. Insya. Jadi kita hadir nih, kita lebih dari 40 orang. Ini cepat diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena berjamaah. Allah mengumpamakan doanya waliullah itu sama dengan orang yang berdoa sebanyak 40 orang. Alhamdulillah. Yuk angkat dua tangan kita munajat kepada Allah. Yang khusyuk hadirkan hati bunda, yang sedang makan ditunda dulu, yang sedang khusyuk dulu intinya hari ini ya Bun ya. Bun yang sedang WA ditunda ya Bun ya, kecuali yang sedang merekam video silahkan ya Bun, untuk kenang-kenangan mangga. Yuk angkat dua tangan kita munajat kepada Allah biar khusyuk, jangan sampai kita tadi hadir di sini terus tidak membaca, rugi karena kita tidak akan mendapatkan husnul khotimah. Nauzubillah min. Mudah-mudahan kita seluruhnya yang khusyuk hari ini yang membaca, Allah jadikan golongan hamba Allah yang akan menyandang gelar kematian husnul khotimah. Yuk kita baca sama-sama. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha,
khatimah seluruhnya. Bunda, Bun, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Habibul Karim, Nabiyana wa Habibana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan seluruhnya para bunda yang ada di sini digolongkan umat-umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat uzma nanti di yaumil qiyamah. Pertolongan dari Nabi kita tercinta, Nabiyana wa Habibana, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Bun, hari ini kita bertemu mujalah satu solihin bergaul dengan orang-orang soleh dalam rangka mengadakan para bundanya yang berkhusus sambil untuk bunda kita tercinta, keluarga besar Bapak Haji Mahmudin dan juga Ibunda Suhaida, insyaallah calon haji dan hajah, mengadakan tasyakuran Bun memperingati haul atau hari kematian ya almarhumah Bapak Marhia bin Jahari, betul, dan juga ibunda almarhumah Salbiah binti Said Samian, betul, Samian ya. Mudah-mudahan almarhumah yang kita sebutkan ini diterima iman Islamnya, diampunkan dosa-dosanya, Bun, dijauhkan dari fitnah kubur, siksa kubur, dijauhkan daripada gencetan tanah kuburan, dilapangkan alam kuburnya, diberikan penerangan di alam kuburnya, lampu pelita, insyaallah sinar yang terang oleh Allah Jalla Jalaluhu. Mudah-mudahan ditidurkan di alam kuburnya, dibangunkan ketika yaumil qiyamah, dibangunkan kembali di alam mahsyar dan tidak dihinakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dan juga ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim di sini diselamatkan oleh Allah berkat syafaat baginda Rasulullah langsung menuju surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bun, Bunda, sebelum kita lanjutkan yuk kita bacakan suratul Fatihah. Kita khususkan untuk beliau, untuk ahli kubur nih yang hari ini khususnya yang sedang berulang tahun. Iya, berulang tahun hari kematiannya ya Bun. Bunda, putra putri yang cinta, keren ya Bun ya. Setiap tahun kita adakan haul orang tua ya Bun, mau besar-besaran mau kecil-kecilan, tapi kita tanda bersyukur kepada Allah. Boleh tidak? Boleh. Menandakan tasyakur, menandakan bahwa kita cinta dengan kedua orang tua kita, mengharapkan banyak doa dari orang, minimal 40 orang tadi sudah kita katakan. Kita bersama sudah tahu 40 orang itu adalah sama dengan doanya para wali. Mudah-mudahan langsung diijabah oleh Allah Jalla Jalaluhu. Yuk kita baca sama-sama, khususkan untuk ahli kubur. Sebelumnya juga kita khususkan, kita jamaah untuk kedua keluarga besar Bapak dan juga Ibunda Bapak Mahmudin dan juga Ibunda Suhaida dan juga putra-putrinya. Mudah-mudahan tadi Allah berikan keberkahan di dunia akhirah, rumahnya penuh dengan keberkahan, insyaallah dilimpahkan rezekinya halalan barokah, dilancarkan segi usahanya, insyaallah sakinah dan mawaddah warahmah keluarganya, putra-putrinya soleh dan solihah, berikan kecerdasan, bercapai cita-cita putra-putrinya, selalu menjunjung martabat bangsa negara terutama agama yang kita cintai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lana wa lihbabina wa likafatil muslimina wal muslimat ziyadat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam furujiha wa yasir maqasidahum wa barakati rizquhum wa hasil maqasidahum syawilailahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Amin ya Allah. Doa para bunda semuanya sama, Allah berikan keberkahan di dunia akhirah yang hadir. Amin. Dan juga kita khususkan untuk ahli kubur, khususan ila hadarati, khususan ila abaina wa ummatina wa jadina wa jaddatina wa akhina wa khawatina wa jami'il muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat al ahya'i minhum wa amwat yamina ila shimaliha ila maghribiha
khususan ila ruh enggak yang tadi itu berbeda. Mahira bin Jahari khususan ila ruh Salbiyah binti Samiyah khususan ila ruh. Ini ada lagi Mahira bin Jahari Salbiyah binti Samiyah Haji Jahan ya Johar apa Jahan? Ini apa ini? Jahari. Oh Jahari, Bapak Jahari bin Sinta. Roni ya binti Asdin, Rani bin Asdin, Sania binti Amin, Husanilaruh Arna binti Jahirin ya, Husanilaruh Haji Injam binti Sanian, Sumasuk Sanian, Sumasuk Ma'au binti Sanian, Husanilaruh Umsah binti Munara ya, Husanilaruh Muhtadini ya binti Uka Atmaja, Susanilaruh Siti Khadijah binti Uka Atmaja, Susanilaruh Nur Aini binti Uka Atmaja, Susanilaruh Nur Lela binti Uka Atmaja. Tsumma ila jami'il kubur sahibul hajah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir lana wa liwalidayna amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Bun, bentar lagi asar ya? Belum. Bunda, Masya Allah hari ini Bun, kalau kita ingat dengan kematian, semuanya akan mengalami kematian, tidak tua tidak muda. Betul? Betul. Kira-kira sudah siapkah kita menghadap Allah? Sudah punyakah bekal menghadap Allah? Bun, kalau kita sudah punya bekal menghadap Allah, berarti kita sudah punya tahapan ibadah zuhud. Ya Bun, zuhud itu adalah tahapan ibadah yang mana di situ di tahapan ibadah zuhud orang tersebut sudah siap menuju alam akhirat dan juga sudah siap mempunyai bekal untuk menghadap Allah Jalla Jalaluhu. Bun, Bismillahirrahmanirrahim. Az-zuhdu salah satu ahrufin. Kita ngaji sedikit. Zuhud ada 3 hurufnya. Betul? Apa itu huruf zuhud? Zai, ha, dal. Betul? Semua mengandung makna dan arti tersendiri. Bon. Yang pertama kita buka harfun zayun. Ini diambil dari lafaz zadul lil ma'adi, pembekalan menuju alam akhirat dan menghadap Allah. Insya orang yang sudah punya sifat zuhud, ibadahnya tahapan zuhud, sudah punya bekal untuk menghadap Allah dan menuju alam akhirat. Ini ibadah tingkatan para anbiya. Kira-kira kita sudah bisa belum? Jauh ya Bun ya Bun. Kenapa Bun? Karena tadi kita belum bisa, karena kita masih tidak sempurna, masih awam, masih tahapan ibadah kita masih paling minim. Sahur daimun khosimun pun belum bisa. Ada nggak yang sholatnya khusyuk? Susah ya Bun? Susah ya Bun? Dalam sholat khusus susah ya? Betul? Nah, yang punya tahapan ibadah zuhud itu sudah khusyuk dalam sholatnya, tidak akan tergoda oleh apapun. Ketika kumandang azan datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contoh, lagi rapat, berhenti rapatnya. Betul? Lagi nyapu di rumah ibu rumah tangga, di stop nyapunya. Kenapa? Dikepojokin dulu karena sudah dipanggil. Betul? Yang lagi usaha ditutup warungnya. Kenapa? Karena mau sholat, kecuali ada yang menggantikan menunggunya. Betul? Boleh kita ditutup tapi gantinya ada yang menunggu. Bunda sholat dulu. Bisa belum begitu?
di Arab Saudi pun di zaman baginda Rasulullah dulu. Kenapa? Makanya sistemnya, karena hukumannya apa? Hukumannya tadi yang bunuh, yang nolong dipuntungin, tangannya dipotong. Betul. Kenapa? Makanya banyak yang jujur zaman dulu. Kenapa? Ketika lagi ada kumandang azan, itu tukang dagang semuanya terhenti proses penjualan. Dijab makul dalam penjualan di stop dulu karena sholat seluruhnya. Di pasar misalkan, ada nggak di pasar yang seperti itu? Berhenti ketika jualan ada yang azan? Nggak ada. Jauh ke zuhud, betul? Betul tidak? Masih jauh pun. Masya Allah, dari segi ibadah sholat saja. Apa ya? Betul? Betul? Makanya nih zuhud itu dalam hadis nih pun. Tadi baru apanya? Zainya. Betul? Kita sudah punya bekal dalam menghadap Allah atau alam akhirat. Sudah banyak bekalnya insya Allah. Yang seperti ini ahli surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang kedua, hapurlah, kita singkat saja, apa hapurlah ini diambil dari makna hudaliddin, artinya maknanya petunjuk agama. Insya orang yang sudah mempunyai sifat juhud selalu mengikuti petunjuk agama Allah, mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah SAW. Insya keren pun ya pun ya. Setiap yang diperintahkan oleh Allah secara kafah dikerjakan, setiap yang dilarang secara kafah ditinggalkan pun. Makanya dalam kitab man sapa-sapa wong la waro alahu lakang ora duwe sifat waro la tasihul lahu zuhdu, jauh sifat juhud, ora sah melawan wong sifat zuhud. Nabi apa zuhud? Jadi siapa saja orang, man itu siapa-siapa wong, siapa saja orang, la waro alahu yang tidak punya sifat waro, la tasihul lahu zuhdu, maka jauh kepadanya juhud atau sifat zuhud. Jadi sebelum masuk pada tahapan zuhud, kita harus waro terlebih dahulu. Waro, kira-kira sudah waro belum, Bon? Apa itu waro? Ada yang tahu waro? Waro embuh ya, nggak tahu. Terang benar nyampunya. Bon, waro itu adalah definisi waro, pengertian daripada waro. Ini kita ngaji, mudah-mudahan semua tahu paham ya, mudah-mudahan nggak lupa. Meninggalkan segala yang diperintah, yang dilarang oleh Allah secara kafah. Betul? Meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, menjauhi yang makruh dan menjauhi yang subhat. Waro. Orang yang sudah tadi yang dilarang oleh Allah dijauhkan, dia tidak pernah melakukan perbuatan yang Allah murkai, yang Allah tidak ridhoi, yang makruh pun dijauhi. Kita mah belum bisa. Petai jengkol makruh masih dimakan karena enak tenang. Benar? Petai kan bau tuh. Kenapa disebut makruh? Allah nggak suka baunya karena mengganggu orang. Ibu habis makan pete ngomong depan teman ibu, baunya minta ampun. Mending kalau teman ibu doyan pete, kalau enggak bau lu. Walaupun doyan, kalau kita mencium baunya dari mulut sudah beda lagi. Benar? Lah ibu petenya direbus, bah ngeles. Bunda umi petenya direbus boleh, itu makruh, tetap aja makruh. Umi jengkol semur, tetap aja makruh, namanya bukan jengkol. Jadi nggak ada dalam Al-Qurannya, nggak ada dalam hadisnya yang makruh itu ketika barang makruh direbus jadi kagak makruh lagi. Nggak ada ya bun. Lalu ada yang merokok, itu mah kemauan ibu aja supaya rada-rada begitulah, supaya rada-rada boleh katanya. Disemur bun, digoreng bun, direbus petainya bun, dibakar bun, macam-macam deh ya bun. Karena doyan makruh itu nggak berdosa dimakan, tapi Allah nggak suka gitu lah. Ya bun, boleh kita makan, nggak dosa, mangga. Jangan sampai nggak makan pete lagi, bahaya nanti. Gara-gara ini yang saya ceramah, mudah saja di sini ceramah katanya, aku nggak mau makan pete lagi lah. Tapi nggak apa-apa, lebih bagus. Jauhi yang makruh, betul. Nah, merokok pun makruh karena mengganggu kesehatan, betul bun, betul tidak? Hati-hati ya bun ya, bunda.
Merokok itu kenapa asapnya mengganggu kesehatan? Selain yang tadi mengisap, yang mencium pun itu juga terganggu kesehatannya, bahkan lebih parah. Ada seorang ibu kena kanker paru-paru karena bapaknya, suaminya merokok tadi. Setiap hari nyium bau asapnya, suaminya tidak apa-apa, istrinya kanker paru-paru. Pas dicek ternyata menghirup asap rokok setiap hari dari suaminya. Hati-hati ya bun dengan asap rokok. Bun, ada lagi subhat, jauhi yang subhat. Apa itu subhat? Itu adalah yang tidak jelas hukumnya. Subhat itu nih halal apa haram, ragu-ragu, jauhi, jangan didekati. Betul? Yang ini kira-kira haram gak ya? Yang ini halal dimakan gak ya? Jauhi, jangan coba-coba kita mendekati yang tidak halal, yang subhat, jauhi. Itu berarti orang tadi sudah punya sifat warok. Insya bisa nggak warok? Masih sedikit pun belum sampai. Pun waroknya masih anaknya mungkin picik-picik gitu. cucu apa cicit gitu ya. Susah untuk warok, betul? Betul nggak? Nggak bisa ibu yang doyan petai ninggalin petai, nggak bisa ibu yang doyan jengkol nggak makan jengkol lagi, enggak. Bapak-bapak masih pada merokok karena apa? Sudah kebiasaan. Untung nggak diharamkan rokok. Kalau diharamkan ustaz sama kiai ngamuk pun. Karena rokok itu semua mayoritas merokok, betul? Betul tidak? Bapak-bapak kalau nggak ngerokok, habis makan apalagi asam katanya. Ya bun, sama kayak ibu-ibu kalau nggak makan pete, nggak ada lalat pete pakai sambal, makan 2 piring. Bener ya bun? Nah ini kalau ingin punya sifat juhud harus punya dulu sifat warok terlebih dahulu. Warok aja belum, apalagi yang lain. Betul? Betul? Tadi yang keduanya sudah apa bun? Udah lidin petunjuk agama, mengikuti petunjuk agama Allah, insya Allah. Lalu yang ketiganya adalah harfun dal. Itu diambil dari makna dawamu ala taati, taat kepada Allah secara istiqomah atau terus menerus, insya. Nah orang yang juhud itu taat kepada Allah nggak pernah turun kayak kita, betul? Lagi terpuruk down, mau bunuh diri lah segala macam, nangis dah, bunuh diri lah di pohon toge ada. Suaminya kawin lagi, masya Allah meratap di bawah pohon toge. Sambil megang kerudung, sambil ini bajunya nih kerudungnya, udah tahu kerudung ini merana di bawah pohon toge, ada yang itu ada. Memang merana suami kawin lagi. Nauzubillahimin. Tuh, arah putus asa, turun ketakwaan kita kepada Allah, hancur ketakwaan kita. Nauzubillahimin. Nggak boleh aral, nggak boleh putus asa. Yang miskin harus tetap tadi istiqomah, taat kepada Allah, takwa kepada Allah. Betul? Yang kaya apalagi dengan kekayaan yang diuji oleh Allah, supaya lebih bertakwa lagi kepada Allah, banyak bersedekah dan juga keluarkan zakatnya. Betul? Betul, mengayomi yang lemah, memberikan makan orang-orang fakir miskin. Itu bagi orang-orang yang berharta, dijalankan hartanya di jalan Allah. Insya Allah bun, masya Allah keren ya bun ya. Yang udah punya tahapan zuhud mah masya Allah bun. Kira-kira kita masih jauh ya bun ya? Masih jauh ya Allah. Pengen sebenarnya mah. Nih ayah anda kita tercinta dari ibunda ya. Pokoknya ayah kita deh ya, bapak siapa tadi di sini? Almarhum Bapak almarhum Marhia binti Jahari dan juga ibu dari almarhumah Salbiah binti Samia. Mudah-mudahan beliau digolongkan yang meninggalnya dalam keadaan mayit syahid fil akhirat pakot. Ada mayit syahid fid dunya wal akhirah. Bun, faslun fi ahkamil mayiti utawi iki iku pasal kang ngabahas masalah mayit. Kalau kita bahas masalah mayit sedikit globalnya aja. Yang pertama, mayit ini ada yang namanya mayit biasa. Yang kedua, yang pertama mayit syahid, mayit biasa, dan yang ketiga mayit widungan atau mayit keluron. Ya bun, ini pembahasan ini sebenarnya pun harus tahu. Kita seorang wanita harus tahu apa itu mayit keluron, apa itu mayit biasa, apa itu mayit syahid. Bun, mayit biasa yang seperti apa? Orang yang meninggalnya karena sudah faktor usia, yang meninggalnya karena sakit, lalu dia sudah dewasa atau sudah tua, meninggal karena sakit, itu namanya mayit biasa.
Gimana hukum di dunianya? Itu Bun, di dunianya wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib dibungkus, wajib dikubur. Insya Allah. Mayit biasa. Kalau mayit tadi meninggal dunia, orang yang mati, lalu didiamkan saja oleh satu kampung, karena disebutnya dia katanya orang yang suka mabok, suka minum-minuman haram, suka berjudi, suka ngejailin orang, dah nggak usah diurusin, satu kampung dosa, karena fardu kifayah hukumnya mengurus jenazah. Betul? Mau apapun perbuatannya, tabiatnya, akhlaknya, tugas yang hidup yang harus mengurusnya. Apabila satu kampung ini tidak ada yang bersedia, satu kampung ini dilaknat oleh Allah, berdosa satu kampung. Nauzubillahimin. Hati-hati. Ya Bun, ada yang disebut dengan mayit syahid. Apa itu mayit syahid? Orang yang meninggalnya yang disukai Allah, senang dengan kematiannya. Mayit syahid ini bagi lagi menjadi tiga. Yang pertama syahid fid dunya wal akhirah. Yang kedua mayit syahid fid dunya fil akhirat faqat. Dan yang ketiga mayit syahid fid dunya faqat. Yang pertama syahid fid dunya wal akhirah, di dunianya dan di akhiratnya tanpa dihisab lagi. Kalau syahid ini keren tidak? Keren. Meninggalnya disukai Allah. Selain disukai Allah, dia tidak akan mendapatkan penghisapan dari Allah Jalla Jalaluhu. Langsung Allah masukkan dalam surganya Allah. Apa kira-kira contohnya? Contoh di zaman baginda Rasul. Di sini sekarang masih ada enggak, saya enggak tahu. Tapi kalau kita menegakkan hak-hak Allah, menegakkan hak-hak Allah secara kafah, mudah-mudahan digolongkan kepada syahid di dunia wal akhirah. Seorang penceramah, nauzubillah ya, nih mudah-mudahan nggak ada yang meninggal. Kemarin kan banyak tuh ditembakin. Mudah-mudahan syahid di dunia wal akhirah, karena berjuang, sedang tausiah. Nah, mati dibunuh atau ditembak, syahid di dunia wal akhirah insyaallah. Di zaman baginda Rasul dicontohkan yang ketika zaman perang ikut dengan baginda Rasul dengan tujuan ingin mendapatkan ridha Allah, ingin membela agama Islam. Ketika mati, walaupun mati oleh bom, hancur badannya, habis semua, luluh lantah, hancur, Allah masukkan dalam syahid di dunia wal akhirah, tidak akan dihisab lagi. Ketika di dunia sebelum ikut perang, dia tukang berzina, dia tukang berbuat dosa, suka mabuk-mabukan, suka main judi, ikut dengan Rasul, mati di medan perang, Allah tidak akan hisab apa keburukannya, langsung dimasukkan dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Keren ya? Mau begitu mau? Nih kita juga harus kafah Bun ya, tegakkan agama Allah insyaallah Bun. Lalu yang apa yang fil akhirat faqat? Fil akhirat faqat yang kita bahas dulu di dunia faqat. Ketika di dunia faqat hanya di dunia saja, sahihnya apa? Allah suka dengan kematiannya karena ikut dengan baginda Rasul, ikut perang, tapi tujuannya sudah berbeda. Tujuannya ingin mendapat harta karun. Ketika kafir tadi kalah, aku akan dapat harta karunnya. Ini masuk langsung dalam nerakanya Allah, tidak ada penghisaban lagi. Walaupun di dunianya sering sholat, sering ngaji, sering puasa, tujuan terakhirnya beda. Allah masukkan dalam neraka Allah, disebut syahid di dunia faqat. Paham ya? Ada yang ketiga syahid di akhirat faqat, yang seperti apa? Yang kematiannya Allah sukai, tapi tadi orang tadi Bun dihisab terlebih dahulu. Kalau yang tadi di dunia akhirat, di dunia faqat, nah tidak ada hukum di dunianya, tidak wajib dimandikan, tidak wajib kafani, tidak wajib dibungkus, tidak wajib dikubur. Kenapa? Kalau bisa disatukan, walaupun tidak dikubur tidak apa-apa, tetap syahid di dunia akhirah, diterima oleh Allah amal ibadahnya. Kenapa? Karena zaman perang nggak ada yang mengubur. Betul. Boro-boro ngubur, badannya aja nggak sedikit ngebom, ketembak, gimana nguburnya? Hancur juga, sudah hancur tadi berkeping-keping. Ada yang tangannya di badan, mungkin yang satu di mana gitu Bun. Masya Allah. Nih, tapi kalau tadi bil akhirat faqat, yang ini Allah suka, tapi ada penghisaban dulu sesuai amal perbuatannya. Tapi Allah suka apa saja di antaranya? Banyak. Pertama contoh orang yang mati karena melahirkan, itu bil akhirat faqat namanya. Yang kedua orang mati karena kecebur sumur, masuk kecebur dalam sumur, mati Bun. Orang yang tenggelam tergolong dengan kecebur sumur tadi. Yang ketiga, orang yang ketiga meninggalnya sedang duduk manis di bawah pohon, lalu jatuh ketiban pohon, mati seketika, syahid fil akhirat faqat. Orang yang matinya karena kena penyakit tahunan, seperti misalkan muntah ber, ya punya DBD, itu syahid fil akhirat faqat. Insya yang tahunan suka muncul, tidak setiap saat, ya punya.
Bun, ada penyakit cacar misalkan parah gitu ya Bun ya, mati itu syahid fil akhirat pakot. Orang yang matinya tertabrak mobil. Nih, yang tertabrak mobil sesuai amal perbuatannya. Apabila baik surga tempatnya, apabila buruk Allah ada penghisaban dulu nanti. Ya Bun ya. Lalu orang yang meninggalnya karena apa Bun? Sakit perut rara weteng dalam kitabnya. Orang kang rara weteng yang sakit perutnya. Bun, saya ngajinya bahasa Jawa. Rara wetengnya itu nyeri beteng cek Sundana. Kata bahasa Sunda sakit perut. Mati sakit perutnya, masya Allah. Itu ninggalnya kenapa? Perutnya sakit, masya Allah, sakit fil akhirat pakot. Allah suka dengan kematiannya, Allah sayang dengan kematiannya, tapi tadi dihisab terlebih dahulu. Lalu apalagi orang yang matinya karena sedang thalabul ilmi, menuntut ilmu di pesantren, ini sudah pasti Allah akan masukkan dalam surganya Allah insya Allah, walaupun dihisab lagi, tapi dia sedang di pesantren, lalu dia pun dosanya belum begitu banyak, nggak kayak emaknya, lagi menuntut ilmu, lagi ngaji, meninggal, insya Allah masuk dalam surganya Allah, tapi tergolong fil akhirat pakot. Lalu apalagi orang yang ketika matinya diperkosa, lari dikejar-kejar, jatuh ke jurang, mati fil akhirat pakot. Mudah-mudahan Allah ridhoi masuk dalam surganya Allah. Atau orang yang diperkosa dengan orang beramai-ramai, mati seketika karena diperkosa, itu pun syahid fil akhirat pakot insya. Ada juga orang yang matinya ketika apapun mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Ini Allah berjanji, ini walaupun syahid fil akhirat takut, karena bukan zaman perang di zaman baginda Rasulullah, tapi Allah menjanjikan orang yang matinya seperti ini tidak akan aku hisab lagi, aku masukkan dalam surgaku insya Allah. Sudah ada belum? Man sapa-sapa wong akhiru kalamihi kang akhir kalimah ngucapaken lafaz la ilaha illallah, orang ana pangeran kalian orang ana pangeran kang wajib disembah kalian hak aing Allah, dakhalal jannah, manjing ing surga. Man siapa saja akhiru kalamihi, akhir ucapannya mengucapkan lafaz la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, dakhalal jannah, janji Allah hadis ini masuk dalam surganya Allah, berarti tanpa penghisaban lagi. Bunda mau ini sama dengan digolongkan oleh Allah, walaupun fil akhirat takut, tapi dia Allah suka karena menyebut asmanya, digolongkan dengan fid dunia wal akhirat, tidak akan mendapatkan penghisaban lagi, langsung diapit, digendeng oleh malaikat Jibril menuju surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Mau tidak mau, tapi perbanyak zikrullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu kepadaku, kata Allah, dengan menyebut namaku sebanyak-banyaknya insyaallah. Wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kamu kepadaku, kata Allah, dari pagi dan petang. Tidak ada patokan bertasbih insya. Nah, apabila orang tadi lisannya sudah basah dengan zikrullah, dengan tasbih, insya Allah dengan istighfar, meninggalnya diberikan kemudahan mengucapkan lafaz lisannya tadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita tergolong yang ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Bun, Allah nanti berjanji di yaumil qiyamah akan berfirman ketika kiamat kubro pun dihancur, diluluh lantakan oleh Allah, la ilaha illa ana, kata Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Hai manusia, hari ini adalah hari penghancuran semua langit dan bumi aku hancurkan, aku rusakkan, aku luluh lantahkan. Malaikat-malaikat mati, apalagi manusia, virus semua mati, binatang, hewan, tumbuhan yang Allah ciptakan di muka bumi, langit dan bumi dihancurkan oleh Allah, tidak ada yang tersisa. Lalu Allah berfirman nanti di hari kiamat, selawatan ya, kita tunggu dulu ya. Alhamdulillah. Lanjut ya, sedikit lagi aja. Bon, man Allah akan berfirman nanti di hari kiamat. Ini nanti kita akan mendengarkan firman Allah setelah kiamatul kubro. Allah tadi sombong, menyombongkan diri. Allah boleh nggak sombong? Boleh. Kata Allah, la ilaha illa anna, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Nah, aku akan menghancurkan
terjadilah kiamat. Kun fayakun, kiamat datang. Lalu Allah pun berfirman yaumul kiamah apa? Firman Allah, man lakiani, siapa-siapa wong kang ketemu kelawan kaula kelawan kematiane, wa huwa yuhibbuni, dan sementara dia cinta maring kaula kepadaku, kata Allah, adkhultuhu jannati, manjing dalam surgaku, kata Allah, masuk dalam surgaku. Man, siapa saja orang lakiane yang bertemu denganku dengan kematiannya, wa huwa yuhibbuni, dan dia mencinta kepadaku, kata Allah, adkhultuhu jannati, masuk dalam surgaku. Begitu ya Bun ya. Nah, kalau Jawa ribet ya Bun ya. Lalu lagi, waman, dan barang siapa lakiane yang bertemu denganku dengan kematiannya, wa huwa yukhafuni, dan dia merasa takut denganku, kata Allah, ajnabtuhu nari, aku jauhkan dari api nerakaku. Amin ya Allah ya Rabbal. Waman, dan siapa-siapa orang dan siapa saja orang lakiane yang bertemu denganku dengan kematiannya, wa huwa yastahi minni, sementara ia merasa malu denganku, kata Allah, Allah melarang malaikat hafazah, sang pencatat amal, untuk mencatat keburukannya. Kata Allah, hai malaikat, malaikat hafazah, catatlah kebaikannya saja, si fulan bin si fulan, karena dia tadi cinta denganku, takut denganku, malu denganku, kata Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bebas kita dari perbuatan yang tadi buruk, karena Allah larang malaikat untuk mencatatnya, karena Allah cinta dengan kita. Makanya ketika duduk dalam keridhaan Allah, dekat dengan Allah, taqarrubil Allah, kita harus tadi hati kita ikhlas dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Insya amin ya Allah, mudah-mudahan semuanya tergolong. Amin ya Bun ya. Mau begitu mau? Mau lah, siapa yang gak mau? Kita di dunia panjang umur, kalau nggak begitu buat apa ya Bun? Betul? Keinginan kita kan inginnya husnul khotimah, masuk dalam surganya Allah, meninggal akhir kita membawa iman. Insya Allah. Allah tadi Bun, di alam mahsyar kita akan dibangkitkan. Ceritanya gini, baginda Rasul, kenapa kita harus memuliakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena sang pemberi syafaat di akhir zaman adalah baginda Rasulullah. Wa khataman nabiyyin, yang akan memberikan syafaat nanti adalah penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Ketika Allah tiup tadi memerintahkan malaikat Israfil yang meniup sangkakala, kata Allah, hei Israfil, tiup sangkakala, sudah waktunya kiamat kubro, kun fayakun, ditiup, hancur semua. Boleh apa-apa ini udah yang kedua ya. Kita tadi mengikuti yang pertama karena waktu kita juga ya lalu pun sesudah itu dimatikan semua termasuk malaikat mati. Lalu ketika di alam mahsyar kira-kira yang pertama dibangunkan siapa dulu? Yang pertama Allah bangunkan para malaikat Kata Allah, hai malaikat-malaikatku, bangun kalian dalam kematianmu, bangun seluruhnya para malaikat. Lalu kata Allah, hei malaikat Ridwan, siap Gusti, siapkan surga untuk hamba-hambaku. Siap Gusti, untuk siapakah hamba-hambamu ini yang akan masuk dalam surga? Kata Allah, hamba-hambaku yang selalu beriman kepadaku, bertakwa kepadaku, mengikuti jejak langkahku, menjauhi larangan-laranganku, dan juga mengerjakan perintah-perintahku. Kata Allah, selalu menjauhi yang subhat, menjauhi yang dimakruhkan oleh Allah, dan juga hamba-hambaku yang selalu taat kepada suami-suaminya, selalu menghormati dan taat kepada kedua orang tuanya, mencintai yang muda dan juga menghormati yang lebih tua, dan juga selalu rajin bersedekah, rajin mengeluarkan zakatnya, yang menjalankan hartanya jalan Allah, jalanku. Kata Allah, yang ini, golongan ini adalah orang-orang yang selalu rajin masuk dalam taklim, selalu talabul ilmi, merupakan perintahku, kata Allah, selalu dikerjakannya, maka masukkanlah wahai Ridwan ke dalam surgamu. Ini tempatnya surga. Alhamdulillah. Malik ya Gusti, siapkan neraka untuk apa Gusti? Untuk hamba-hambaku yang membangkang kepadaku, tidak mengikuti perintahku, selalu berbuat maksiat, selalu durhaka kepada orang tuanya, selalu tidak taat kepada suaminya, tidak menghormati gurunya, tidak cinta dengan guru-gurunya, dan orang-orang yang selalu menindak
menindas orang, tidak menghormati yang tua, tidak mencintai yang lemah. Orang ini tidak pernah beribadah, tidak pernah berpuasa, tidak pernah berzakat, tidak pernah bersedekah. Orang ini tidak pernah mengaji. Kata Allah, neraka tempatnya. Nauzubillahi min dzalik. Siap Gusti. Lalu Jibril, ya Gusti, Mikail turun kamu ke dunia, ada apa ya Allah? Lihat makam baginda Rasulullah kekasihku, Nabi Muhammad yang aku cintai, cari olehmu, cari, bawa dia menghadap surgaku, kata Allah. Siap Gusti. Turun malaikat Jibril dengan Mikail tadi pun ke dunia. Bun, ada di langit udah dibangun ini, ya. Di langit juga ada alam mahsyar, tempat-tempat malaikat berkumpul juga, dibangun oleh Allah semua. Diturunkan tadi, diperintah tadi malaikat Jibril dan Mikail untuk turun mencari makam baginda Rasulullah. Sampai di bawah, muter aja nggak ketemu. Kata malaikat Mikail, Gusti, malaikat Jibril, ya, yuk kita sujud aja sama Allah. Ya Allah, ini dunia sudah lulun lantah, hancur lebur, tidak ada yang tersisa. Kira-kira di mana baginda Rasulullah yang kita cintai? Kata malaikat Mikail, kata malaikat Jibril, ayo Mikail kita sujud aja menghadap Allah. Kita mohon kepada Allah petunjuk di mana gerangan makam Rasulullah. Sujud malaikat berdua. Ketika sedang sujud, ya Allah tunjukkan makam Rasulullah. Kata Allah, hai Malik, hai Mikail, hai Jibril, itu di depanmu makam Rasulullah kekasihmu. Terbuka makam baginda Rasulullah. Bun, ketika bangun baginda Rasulullah pun sambil ngusap-ngusap matanya, ya Allah pun dibangunkan di alam kuburnya, di alam apa namanya dari kematian, ya kaum yaumul qiyamah, dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya. Allah tempatkan tadi, dibangunkan pertama sebelum kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lalu pas bangun, nengok ke kanan ada malaikat Jibril, nengok ke kiri ada malaikat Mikail. Nabi Muhammad tadi bertanya, wahai Jibril, ayo yaumin hada Jibril, ini hari apa Jibril? Lalu Jibril menjawab, ya Rasulullah kekasihku, azama wa rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari kiamat Rasul, hari kiamat Jibril. Ya Rasul, hari kiamat, Masya Allah Jibril. Aina ummati Jibril, aina ummati. Yang dicari yang pertama kita umatnya, bukan Siti Khadijah, bukan putra putrinya, bukan, tapi kita umatnya. Cintanya kepada kita pun Masya Allah melebihi. Selain cintanya kepada Allah, nomor dua umatnya yang dia cintai. Dicari tadi ummati, aina ummati Jibril. Kata malaikat Jibril, Gusti, umatmu belum dibangunkan oleh Allah. Yuk kamu ikut ke surga denganku, karena aku diutus oleh Allah untuk membimbingmu ke surganya. Lalu kata malaikat, kalau kata Nabi Jibril, emang aku harus ke surga? Iya Gusti, Allah memerintahkanku, kamu harus mau. Akhirnya berangkat ke surga, dibawa oleh malaikat Jibril. Sesampai di surga, Rasulullah pun tidak tenang hati, sedih terus, nangis terus, galau. Tidak bahagia, tidak suka dalam surga. Fasilitas surga terbaik sudah Allah berikan. Lalu Allah bertanya, wahai kekasihku Muhammad, apa gerangan kamu kau nangis setiap waktu? Kata Nabi Muhammad, Gusti, aku memikirkan umatku, memikirkan umatku Gusti. Bagaimana keadaan umatku ya Allah? Baikkah di sana? Bagaimana keadaannya? Izinkanlah aku untuk turun ke bumi ya Allah, untuk melihat umatku. Izinkan aku keluar dari surgamu. Ada nggak orang yang masuk surga mau lihat umatnya keluar selain Nabi Muhammad? Tidak ada. Bun, kata Allah, Muhammad, daripada kamu tidak bahagia dalam surga, aku izinkan kamu untuk menengok umatmu. Silahkan panggil umatmu, syafaati dia. Kata Allah, sebelumnya Nabi Muhammad belum diberikan syafaat pun. Ketika beliau melihat kita berlari-larian pertama ke Nabi Adam, manusia, Adam syafaati kami. Kata Adam, tidak, aku tidak bisa karena aku sudah berbuat dosa. Allah sudah memerintahkan aku, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Aku sudah mendekati pohon, bahkan memakannya. Aku digolongkan oleh Allah orang-orang yang zalim. Aku tidak sanggup memberikan syafaat padamu. Cari Nabi Ibrahim alaihissalam,
Cari Nabi Nuh, dicari oleh kita Nabi Nuh. Ketika sampai Nabi Nuh, "No, syafaati kami." Kata Nabi Nuh, "Hei manusia, aku tidak bisa berikan syafaat padamu. Kenapa? Anakku Kan'an tidak bisa aku bawa ibadah kepada Allah, apalagi kalian aku berikan syafaat." Datang ke Nabi Ibrahim, "Ibrahim yang lebih tua, tolong saya Ibrahim, tolong saya." Kata Nabi Ibrahim, "Mau apa wahai manusia? Syafaati kami. Aku tidak bisa berikan syafaat pada kalian. Aku sedang berbuat dosa 3 kali selama hidup kepada Allah. Aku tidak bisa." Cari akhir zaman Nabi kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilari oleh kita, dicari. "Muhammad, syafaati kami Muhammad." Baginda Rasul tadi melihat lalu sujud di hadapan Allah. "Gusti ya Allah ya Rabb, ya Jalla yang Maha Kuasa, izinkan aku untuk berikan syafaat kepada umat-umatku." Kata Allah, "Muhammad, angkat kepalamu, bangun kau, jangan kau sujud terus-terusan, syafaati umatmu, panggil. Tuh, turun baginda Nabi Muhammad. Apa kata baginda Rasul? "Ummati adnalaha ummati." Umatku, aku di sini umatku. Ta'ali, kembalilah kalian semua. Dipanggil pun bagi yang tadi ikut jejak langkah baginda Rasul, ikut perintah Allah, selalu berbuat baik dalam kehidupannya, bisa mendengarkan suara dan bertemu dengannya, mendapat syafaat menuju surganya Allah. Bagi yang tidak pernah mengikuti jejak langkahnya, membangkang, tidak pernah mau ke majelis taklim, tidak mau mengaji, tidak mau belajar, jangan harap bisa bertemu, mendengar suaranya pun mungkin tidak akan bisa. Na'udzubillah summa na'udzubillah, amin. Cintanya kepada kita Masya Allah luar biasa, di atas segala-galanya. Bon, mau jadi umat Nabi Muhammad yang dapat syafaat, mau? Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semuanya golongan umat Nabi Muhammad akan dapat syafaat nanti di yaumil qiyamah. Pertolongan dari beliau, perbanyak baca sholawat, ikuti jejak langkahnya, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal, amin ya Allah ya Rabbal. Bunda, bila kita ingin menjadi umat Muhammad, marilah kita ikuti jejak langkahnya. Bila kita ingin mendapat syafaat Nabi tercinta, marilah kita berbanyak baca sholawat. Perbanyak baca sholawat, taqarrubillah, insyaallah diberikan keberkahan di dunia akhirah, akan dapat syafaat menuju surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Cukup mungkin ya, cukup ya Bunda. Perbanyak sholawat. Kalau Bunda ingin melihat sholawat saya ada dalam channel YouTube Siti Jubaidah ya. Ada sedikit, ada berjanji juga di situ ya, berjanji rawi dan berjanji Siti Jubaidah, walaupun belum tuntas semua tapi sudah ada sebagian gitu ya Bun ya. Silakan dibuka dan dipelajari kalau mau lagunya, kalau berkenan dalam hati dipakai, apalagi untuk tim qasidah ya Bun. Bunda tadinya ingin bersalawat tapi waktunya sudah siang, sudah sore ya Bun ya, anak kita belum salat asyar ya Bun. Silakan Bunda nanti cari salawat-salawat saya ada ya Bun. Hari ini memang kita agak serius ngajinya. Kenapa? Tentang kematian ya Bun, tentang kematian, tidak banyak humornya. Kenapa saya mengajak para bunda seperti ini? Karena sebentar lagi kita bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan adanya hari ini kita bertemu, berdiskusi bersama ya Bun, saling sharing. Mudah-mudahan ketika bulan suci Ramadan kita ingat dengan segala dosa-dosa yang kita kerjakan. Di bulan Rajab bersihkan badan kita dari dosa. Bulan Sya'ban ini bersihkan hati kita dari dosa. Bulan Ramadan ruh kita pun harus bersih dari dosa, sehingga ketika Idul Fitri kita suci bersih terlahir seperti bayi yang dilahirkan ke dunia, tidak mempunyai dosa, putih catatan amal kita, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal.
Makanya di bulan Ramadan, bulan muraqabah, ya punya merasa diawasi oleh Allah. Kalau kita merasa muraqabah, insya Allah kita akan jauh daripada kemaksiatan. Yang kedua, bulan muhasabah, introspeksi diri, perbaiki diri kita. Jangan menghisap orang lain, hisap terlebih dahulu diri kita sendiri sebelum kita menghisap diri orang lain. Yang ketiga, bulan mujahadah, jihad daripada kebatilan atau kemaksiatan kepada kemaslahatan menuju ridho Allah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan menuju ridho Allah, insya Allah. Itu saja mungkin cukup ya Bun ya. Hari ini yuk kita angkat dua tangan kita istighfar sama-sama, munajat kepada Allah. Mudah-mudahan hari ini para bunda seluruhnya mendapatkan ampunan dosa baik yang besar maupun yang kecil. Hadirkan hati bunda, kita istighfar sama-sama. Mudah-mudahan menjabut bulan suci Ramadan ini seluruh hati kita, ruh kita sudah siap untuk ibadah kepada Allah. Ruh kita insya Allah digolongkan ruh yang akan kembali kepada Allah dengan husnul khatimah. Kita baca sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi jidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan salihan wa hab lana rizqan halalan wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Allah, ya Rabb. Lihatlah kami ya Allah, kami hamba-hambamu yang pada hari ini bersimpuh munajat memohon kepadamu. Kami hamba-hambamu yang hadir pada hari ini, para bunda seluruhnya ya Allah, yang penuh dengan gelimang dosa, yang kadang berbuat maksiat, sering melakukan kesalahan-kesalahan baik yang terasa maupun yang tidak terasa. Di bulan Sya'ban yang kau muliakan ini ya Allah, sebentar lagi kami memasuki bulan suci Ramadan ya Allah. Kami mohon ya Allah, dosa-dosa kami yang penuh, yang tinggi, setinggi gunung ya Allah, saking tingginya kami tidak bisa membayangkannya ya Allah. Kami mohon ya Allah, dengan pengampunan-Mu kami mohon, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Apabila kami tidak mau ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, kami tergolong orang-orang yang merugi, kami tidak menginginkannya. Dosa-dosa kami terhadap kedua orang tua kami, ayah bunda kami, ibu bapak kami, umi abi kami, emak dan abah kami ya Allah, ampunkan ya Allah ya Rabb, ampunkan. Kami sebagai putra-putrinya belum bisa berbakti secara kafah, belum bisa memberikan kebahagiaan
kepada kedua orang tua kami. Tidak akan terbalas jasanya, walaupun harta yang kami miliki bahkan nyawa ini ya Allah kami serahkan, tidak akan bisa untuk menebusnya. Ya Allah ya Rabb, almarhum Bapak ya, dan juga bin Jari dan juga almarhumah Ibu Salmiah binti Samian, ya Allah berikan apa diharapkan alam kuburnya, berikan penerangan alam kuburnya ya Allah, selamatkan di alam kuburnya, berikan keberkahan kubur ya Allah, diberikan di alam kuburnya ya Allah, bangunkan nanti di akhir kiamat, bangunkan kembali di alam mahsyar, selamatkan melewati jembatanmu menuju surgamu ya Allah ya Allah. Ya Allah, orang tua kami ya Allah yang sudah tidak ada terima iman Islam ya Allah, ampunkan dosa-dosanya ya Allah, lapangkan alam kuburnya ya Allah. Ya Allah ya Allah, berikan penerangan di alam kuburnya ya Allah, seluruhnya para bunda yang sudah ditinggalkan kedua orang tuanya pada hari ini ya Allah, orang tuanya mudah-mudahan dijadikan hamba-hambamu yang akan dapat syafaat dari baginda Rasulullah, ketika melewati jembatanmu diselamatkan oleh Allah menuju surgamu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kedua orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya ya Allah, muliakan beliau, jaga dengan penjagaanmu yang tidak bisa kami berikan kepadanya ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, ampunkan dosa-dosa kami terhadap suami-suami kami, putra-putri kami, guru-guru kami ya Allah, teman setaklim kami yang hari ini hadir seluruhnya ya Allah, saudara-saudara kami, tetangga dekat dan jauh kami ya Allah, di bulan yang akan datang yang suci, yang mulia, bulan Ramadan ya Allah, perbaiki apa minus kami ya Allah, bimbing langkah kami, perbaiki apa minus kami, bimbing hati kami untuk taat terus kepadamu ya Allah, selalu mendekat kepadamu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, berikan kami pemimpin yang amanah, yang bijaksana ya Allah, yang adil, yang cinta rakyatnya sehingga negara ini aman makmur ya Allah ya Rabb. Selamatkan keluarga kami ya Allah dari api neraka-Mu ya Allah, jadikan kami istri yang taat kepada suami ya Allah, jadikan kami ya Allah, walaupun kami belum secara kafah ya Allah, semoga kami diampunkan dosa-dosa kami terhadap suami-suami kami dan putra-putri kami ya Allah, mudah-mudahan kami bisa membimbing putra-putri kami ke jalan-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, diberikanlah kami limpahan rezeki yang halal dan barokah yang Kau ridhoi ya Allah, jadilah kami golongan hamba-Mu yang selalu bersabar dan bersyukur kepada-Mu ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu meningkat setiap saat keimanan dan ketakwaan kami kepada-Mu ya Allah ya Rabb. Bertemukan kami dengan baginda Rasulullah di yaumil akhir ya Allah, jadikan kami golongan umat yang akan mendapatkan syafaatnya, yang bisa mendengar dan bertemu dengan beliau, yang akan mengantarkan kami menuju surga-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami golongan hamba-Mu ya Allah yang akan selalu diselamatkan dari segala macam bala, fitnah makhluk, fitnah dajjal, musibah yang dahsyat yang Kau turunkan, bahkan penyakit ya Allah yang mematikan yang Kau turunkan ke dunia. Ampunkan kami ya Allah, bebaskan kami, selamatkan kami, berikan kami perlindungan yang berlapis ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami golongan hamba-Mu yang akan menyandang gelar kematian yang sangat kami banggakan ya Allah, yang sangat kami idam-idamkan ya Allah ya Rabb. Husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotaya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwali wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulil ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafil wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqadduna biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuqallibuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'alna mahbuban fi qulubin nas wa qulubil mu'minin wa basyirna wa ballighna wa yassir amrana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna lillahi bina wa inna dzalil wa inna faqirun fa'adnina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Rabbana najjina minal qaumiz zalimin. Man ya'mal su'an yujza bih, man ya'mal su'an yujza bih. Allahumma bi sultanil azim wa dhil manil qadim wa dhil wajhil karim wa waliyil kalimati tammati wa da'watil mustajabati wa lil hasan wal husain min anfusil haqqi wa ainil qudrati wan nadhirin wa ainil insi wal jinni wasyayatin wa iyyakal ladzina kafaru yazlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrun lil alamin wa mustajab luqmanul hakim wa waritha sulaiman min daud alaihi salam yudu ya Allah ya Allah ya Allah ya dzal arsyil majid ya fa'alu lima yurid tawil umr wa sahih jasadi wa amwali wa auladi wa habib dinasi ajma'in wa tabaqadil adawat wa qawmi bani adam alaihi salamu kullaha man kana hayya wa hiqal qawlu ala al-kafirin wa qul jal wa jaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yajidu zalimina illa khasyara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma bin alina bi syakaratil maut wa barik li fil maut wa fima ba'da maut wan najata minan nar wa afwan dal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ya Allah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa hasil maqasidana. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qabul insyaallah. Bunda, Sungai Musi airnya bersih, tempatnya yang memancing ikan. Cukup sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Apalagi mau bulan Ramadan ya Bu ya. Buah semangka, buah kelapa dimakan semut dan juga itik. Insya Allah bisa bertemu lagi dengan saya yang imut-imut dan cantik. Bunda, kesempurnaan milik Allah Jalla Jalaluhu. Kekurangan dan kesalahan berasal dari saya manusia tidak ada yang sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah wa bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian tadi